Kalau saya sebagai orang yang mengkaji ilmu akhir zaman, saya sangat yakin bahwa kita tidak perlu berharap kepada selain the certified leader, pemimpin yang sudah disertifikasi oleh Nabi Muhammad SAW, yang dalam hal ini gelarnya Al-Mahdi tadi. Nah, cuman kemudian ketika kita bicara Al-Mahdi, kita harus berpegang kepada petunjuk, dan petunjuk itu sudah cukup, sudah lengkap. Dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW, sudah lengkap. Sehingga selain daripada itu, semua sifatnya sportif kepada petunjuk itu. Jangan dibalik. Jangan kemudian selain daripada itu dianggap sebagai yang utama dan hadis-hadis jadi suportif. Jangan dibalik, gitulah. Nah, khusus dalam kasus Muhammad Qasim ini, saya tadi beberapa kali menggarisbawahi ya ucapan penanya bahwa di akhir zaman itu hanya mimpi yang bisa jadi petunjuk. Loh, kok bisa begitu? Tidak, Islam tidak pernah mengatakan bahwa hanya mimpi jadi petunjuk. Mimpi bisa menjadi petunjuk, tapi bukan satu-satunya. Dan dia sifatnya sportif. Itu yang harus diingat. Dia sifatnya backup saja, gitu. Kalau dia selaras dengan petunjuk, ya kan, maka mimpi itu bisa dianggap baik, benar. Tapi kalau dia nggak selaras, maaf, kita pegang petunjuk. Gitu. Dan memang ada hadis Nabi sahih, hadisnya menyebutkan bahwa mimpi kaum beriman di akhir zaman merupakan 1/46 kenabian. Jadi hadis sudah nggak mungkin keluar lagi sekarang. Ya, Nabi sudah wafat, gitu ya. Dan kita nggak boleh ngarang-ngarang hadis kan, gitu. Tetapi bisa saja orang beriman bermimpi sesuatu yang jadi petunjuk. Tapi secara kuantitas kepercayaan kita kepada mimpi itu pun 1/46 kenabian. Gitu. Makanya saya katakan dia sifatnya sportif. Dan saya jujur saja terhadap urusan Muhammad Qasim ini punya satu pertanyaan besar. Kok bisa-bisanya seseorang begitu yakinnya kalau dia bermimpi ketemu Allah sampai 800 kali? Ini perkara yang gak sederhana ini, mengaku demikian. Bukan perkara sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak tuduhan, ada banyak analisa berbagai pihak kepada kami, terutama adalah ustadz-ustadz akhir zaman dan juga tokoh-tokoh agama lain yang mengatakan, menggiring opini seolah-olah kami hanya pijakan dalam melihat fase akhir zaman ini hanya sekedar dari mimpi Sayyid Muhammad Qasim saja. Padahal itu sangat keliru. Justru kami percaya mimpi Sayyid Muhammad Qasim itu karena ada dasar Al-Quran dan hadis. Baru kami percaya mimpi Sayyid Muhammad Qasim. Jadi mimpi Sayyid Muhammad Qasim itu adalah pelengkap yang kesekian, yang keempat. Setelah apa? Setelah Al-Quran, hadis, buku-buku pendapat alim ulama, dan mimpi. Sehingga insya Allah justru pemikiran, pendapat, langkah kami insya Allah jauh lebih benar. Karena apa? Karena kami dibimbing terakhir oleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk mimpi. Sedangkan ustadz-ustadz tadi yang berpendapat mengkaji tentang akhir zaman hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan mayoritas hadis. Nah, tentu silahkan berpikir mana yang lebih sempurna, ditambah dengan kekuatan informasi yang Allah berikan. Karena jangan lupa, baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan bahwa kabar kenabian setelah beliau wafat masih ada, tapi dalam bentuk mimpi. Jadi kabar kenabian itu ada, Masya Allah. Ini yang dilupakan, ini yang diabaikan oleh ustadz-ustadz akhir zaman terkait dengan informasi tentang akhir zaman. Jadi seharusnya petunjuk dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa kabar kenabian di akhir zaman itu masih ada dalam bentuk mimpi. Nah, bahkan Nabi Muhammad menegaskan lagi, di mana karena kenabian begitu lama, maka mimpi-mimpi orang beriman insya Allah hampir tidak pernah bohong. Jadi 99%
benar insya Allah. Nah, itulah seharusnya yang membuka pintu, membuka hidayah bagi semua. Mari kita berpikir lebih luas, mari kita berpikir lebih jernih, bahwa kami dibekali tambahan mimpi Sayyid Muhammad Qasim. Bahkan mohon maaf, sekarang kami yakin 100% pasti akan terjadi sesuai dengan mimpi Sayyid Muhammad Qasim. Kenapa? Karena 45 mimpinya sudah terbukti benar. Tinggal sisanya, insya Allah semua sisa-sisa yang disampaikan yang belum terjadi, insya Allah akan menjadi sebuah kebenaran. Karena bagaimana mungkin kita mengabaikan mimpi berikutnya, kebenaran mimpi berikutnya, sementara sudah terbukti 45 mimpinya terbukti benar. Dan itu mimpi hal-hal yang sangat besar. Mimpi menyangkut akhir zaman, mimpi menyangkut fase huru hara akhir zaman, mimpi menyangkut keadaan dan kondisi umat Islam di akhir zaman, dan berbagai petunjuk lain. Saya kira itu informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.